Halo semua, selamat datang di saluran Naskah Tengah Malam. Di saluran ini kita akan mendengarkan cerita horor dari beberapa sumber yang beredar. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Serangan Ilmu Hitam oleh Hari Wijaya. Untuk itu, jangan lupa menutup pintu, matikan lampu, dan tarik selimutmu. Malam itu begitu dingin dengan tiupan angin menerpa dari berbagai penjuru. Saat itu sebuah kampung di pinggiran Jakarta belum sepenuhnya terlelap. Beberapa warga masih terlihat di warung-warung kopi sambil bercandaria. Ada juga yang sibuk memasang jebakan di sekitar kebun mereka agar terhindar dari musang-musang yang mencuri hasil panen dan merusak lahan. Wajar saja, jam masih menunjukkan pukul 8 malam dan sebagian orang menganggapnya masih terlalu dini untuk terlelap. Salah satu keluarga kaya di kampung itu adalah keluarga Pak Cokro. Ia tinggal bersama kelima istrinya. Ya, dia memiliki banyak istri, sedangkan anaknya dikirim ke kota untuk melanjutkan studi di universitas ternama. Cokro bukanlah orang yang baik dalam masyarakat. Dirinya dikenal sombong. Akan tetapi, di balik kesombongan itu, Cokro suka membagi-bagikan hartanya kepada warga kampung. Keluarganya juga sangat jauh dari agama. Rumahnya jauh dari ayat Al-Quran, dan tak satu pun dari mereka menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Islam hanya sekedar pelengkap identitasnya saja, karena kenyataannya ia sangat jauh dari Tuhan dan sibuk mengurusi hartanya. Di depan rumah besarnya terdapat pagar yang mengelilingi halaman rumah. Di sanalah tempat Amin dan Jali melaksanakan tugasnya sebagai satpam. Pekerjaan itu mereka laksanakan dengan mudah. Cokro sering memanjakan mereka dengan kopi dan makanan sewaktu mereka berjaga malam. Di lain sisi, Cokro sedang memperhatikan kedua satpam itu dari teras rumahnya sambil menghisap sebatang rokok di mulutnya. Tak lama berselang, Imah istri keempatnya datang membawakan teh hangat untuknya, menemani malam yang dingin ini. "Terima kasih," ucap Cokro. "Iya bang," jawab Imah. Imah kembali masuk ke dalam rumah. Cokro meminum sedikit teh itu sambil terus menghisap rokok. "Hari ini aku gak enak badan. Capek juga rasanya. Padahal gak ngapa-ngapain," gumam Cokro. Belum lama ia bersantai dan meminum tehnya. Cokro pun memutuskan masuk ke dalam rumah sambil membawa tehnya. Sesampainya di dalam, teh itu ia letakkan di meja. "Kenapa bang? Udah masuk aja?" tanya Siti sebagai istri pertama Cokro. "Si Sapnah mana?" tanya Cokro. "Sapnah lagi di kamarnya bang." "Ya udah, lu beresin deh teh sama gelasnya ya. Gue ada perlu sama Sapnah," ujar Cokro yang kemudian berjalan menuju sebuah kamar. Setelah mengetuk pintu, Cokro masuk ke dalam dan bertemu Sapnah di sana. Cokro meminta agar Sapnah memijat badannya yang pegal-pegal. Tanpa banyak bertanya, istri kelima Cokro itu pun menuruti kemauan suaminya, walau sebenarnya ia sedang merasakan nyeri di perutnya. Cokro berbaring terbalik di kasur, dan Sapnah mulai memijatnya perlahan. "Aduh, pelan-pelan dong," kata Cokro. "Lah, ini juga pelan kok bang," kata Sapnah. Sapnah melanjutkan pijatnya. Begitu pelan dan lembut sambil terkadang menahan nyeri di perutnya. Namun anehnya, Cokro selalu merintih seolah merasakan sakit dari pijitan istri mudanya itu. Sapnah merasa bingung dibuatnya. Ia pun semakin lembut dan pelan. Akan tetapi, Cokro semakin merintih kesakitan. Udah deh, kata Cokro kemudian langsung duduk. "Saya pelan-pelan kok bang," kata Sapnah. "Ah, kagak apa-apa, mungkin badan gue aja lagi sakit,"
Cokro tersenyum kepada istri mudanya sambil memegang bagian-bagian tubuhnya yang terasa sakit itu. Pandangan Cokro kemudian terarah kepada perut Sapnah yang terlihat aneh. Perutnya terlihat membuncit, padahal sebelum Sapnah memijatnya, ia tak melihat perut Sapnah sebesar itu. "Lu hamil apa kenapa itu?" tanya Cokro. "Aduh, gak tahu bang. Dari tadi perut saya emang agak sakit nih." Perlahan-lahan perut Sapnah kian membesar seperti balon yang sedang diisi gas. Cokro pun heran sekaligus cemas melihatnya. Sapnah perlahan meringis kesakitan dan hampir menangis. Teriakan-teriakan kesakitannya mengundang istri-istri yang lain berkerumun di depan kamar Sapnah. Dan salah satu diperintahkan untuk memanggil Amin dan Jali. Teriakan Sapnah semakin menggila. Matanya melotot seakan dirasuki setan. Tak satu pun kata terucap selain teriakan-teriakan yang begitu cumik kesakitan. Setelah Amin dan Jali datang, mereka pun ikut kebingungan melihatnya. "Waduh, kok bisa?" tanya Jali melihat Sapnah yang terbaring lemas di pangkuan Cokro dengan perut yang kian membesar. "Jangan banyak tanya, cepat panggil Pak Ustadz, bawa kemari cepat," ujar Cokro. Jali langsung berlari keluar rumah menuju rumah Pak Ustadz yang sebenarnya berjarak cukup jauh dari rumah Cokro. Ia hanya bisa menatap istri mudanya itu dengan rasa cemas, seakan takut sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang akan lebih buruk. Dalam pikirannya hanya terlintas satu hal. "Min, ini pasti teluh Min. Pasti ada yang sengaja ngirim ke gue. Kurang ajar. Padahal selama ini gue gak punya musuh Min," kata Cokro kepada Amin yang duduk di sampingnya. "Tenang Pak, sabar, pasti ada jalan," jawab Amin. Tiba-tiba Sapnah mengeluarkan sebuah teriakan panjang yang begitu mengerikan. Ia berteriak sekeras mungkin sambil memegang perutnya. Perut Sapnah pecah dan meledak, menghamburkan semua isi perutnya. Dah tercecer ke segala penjuru dinding kamar dan lantai. Usus, lambung dan ginjalnya berserakan di mana-mana. Bau yang teramat busuk sekaligus amis memenuhi seisi kamar. Amin yang terkena cipratan darah dan ceceran isi perut segera lari terbirit-birit meninggalkan rumah Cokro. Dengan wajah yang takut sekaligus jijik, Sapnah tes di tempat dengan matanya yang melotot. Para istri lainnya juga kabur berhamburan. Begitupun juga dengan Cokro yang tak tahan dengan bau busuknya. Imah istri keempat Cokro berlari tak terkendali di ruang tamu. "Imah, hati-hati," ujar Cokro. Namun Imah terus saja berlari-lari seperti orang gila. Dirinya seakan dikendalikan oleh sebuah energi misterius. Matanya melotot dan nafasnya tersengal-sengal. Terus saja ia berlari berputar-putar tanpa henti, hingga beberapa kali menabrak perabotan di rumah. Sampai akhirnya ia pun terjatuh berlutut tepat di depan suaminya Cokro. "Panas, panas bang," teriak Imah di depan suaminya. "Kenapa abang gak ngerti?" tanya Cokro yang panik setengah mati. Dan di depan matanya sendiri, tangan Imah bergerak dengan sendirinya seperti ada yang mengendalikan. Imah memegang kepalanya dengan begitu kuat. Wajahnya menangis meminta pertolongan kepada suaminya itu. Ia tak lagi dapat mengendalikan badannya yang telah diambil alih oleh kekuatan jahat. "Imah, kamu ngapain? Lawan, lawan Imah. Jangan biarkan mereka menguasaimu," kata Cokro dengan nada tegas. Imah menggelengkan kepalanya tanda ia tak mampu lagi mengendalikan badannya. Perlahan ia menarik kepalanya sendiri. Cokro pun perlahan mundur dan tak kuasa melihatnya. Sampai akhirnya kepala istrinya itu putus, dicabut oleh tangannya sendiri.
terlihat pembuluh darah dan syaraf yang putus bagaikan selang air dan segar mengalir dengan derasnya, menggenangi lantai rumah Cokro. Cokro menangis ketakutan saat melihat kekacauan ini. Dirinya seakan pasrah dan tak sanggup melawan serangan keji ini. "Ampun, ampun!" teriak Cokro dengan histeris saat dirinya mulai menjadi gila. "Bang Cokro, tolong!" teriak istri-istrinya yang lain dari tempat yang berbeda. Beberapa menit kemudian, suara istri-istrinya itu tak terdengar lagi. Setelah sebuah suara cairan tumpah terdengar dari dapur dan kamar mandi. Istri-istrinya pun dipastikan telah mati tak luput serangan ilmu hitam itu. Bau anyir darah tercium sangat menyengat di dalam rumahnya. Kejadian ini begitu cepat dan brutal. Cokro hanya bisa melihatnya dengan penuh ketakutan dan kesedihan. Di tengah rasa putus asanya itu, kepala istri keempatnya menggelinding melewatinya. Cokro hanya melihatnya dengan perasaan miris. "Apa salah saya? Ampun!" teriak Cokro dengan wajah lemasnya sambil terduduk di lantai dan bersandar di salah satu dinding ruang tamu yang merah akibat cipratan darah. Malam yang bagaikan neraka saat itu, kejadian tragis ini berlangsung dalam tempo yang begitu cepat. Tak ada yang mengetahui datangnya teluh ini dan tidak diketahui pula siapa pengirimnya. Cokro hampir gila dibuatnya. Sudah terlambat bagi dirinya untuk melakukan sesuatu. Semuanya sudah terlanjur terjadi. Matanya memandangi mayat Imah yang tergeletak di lantai bersimpah darah. Matanya memandangi mayat Imah yang tergeletak di lantai bersimbah darah tanpa kepala. "Astagfirullah," ucap Pak Ustadz saat sampai dan melihat keadaan ini. Sesekali ia juga merasa mual dan ingin muntah karena tak tahan. Tiba-tiba Cokro seperti memuntahkan sesuatu. Akan tetapi sangat sulit dikeluarkan dan justru malah menyumbat tenggorokannya. Sambil menahan bau yang membuat mual perutnya, Pak Ustadz mendekat dan membantu Cokro memuntahkan teluh itu. "Ayo keluarkan Pak, Bismillah," ucap Pak Ustadz. Darah hitam mulai keluar dari mulutnya. Akan tetapi ada sesuatu yang seakan mengganjal di tenggorokan Cokro. "Bismillah," Pak Ustadz terus melawan dengan lantunan doa-doa. Akan tetapi Cokro tetap kesulitan mengeluarkan isi muntahnya itu. Sementara yang keluar hanya darah hitam yang semakin banyak dan kental. Wajah Cokro sudah tak karuan. Lama-kelamaan ia kehilangan nafasnya. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," ucap Pak Ustadz ketika Cokro terlebih dahulu meninggal dunia sebelum mengeluarkan mentahan itu. Cokro meninggal dengan matanya yang melotot dan wajahnya yang membiru. Seketika Pak Ustadz menangis melihat pemandangan mengerikan ini. Seolah ada kepedihan dan kesedihan yang juga terasa teramat dalam di hatinya. Dalam mulutnya tak henti-hentinya doa ia lantunkan sambil melihat jasad para istri dan Cokro yang tewas tak wajar, sembari menahan bau yang tak sedap yang menguasai ruangan ini. "Ya Allah, ada apa ini?" ucap Pak Ustadz sambil melihat sekitar dan menyadari ada sesuatu yang tak beres di sini. "Syaiton!" bentaknya. Kemudian ia berjalan ke arah Cokro yang sudah tak bernyawa itu. "Bismillahirrahmanirrahim," ucapnya lagi sambil memukul tengkuk Cokro. Melalui pukulan Pak Ustadz itu, keluar sebuah gumpalan daging merah dari dalam mulut Cokro. Daging itu berdetak-detak. Daging itu bukan daging biasa, melainkan sebuah jantung. Pak Ustadz kemudian meminta pertolongan warga untuk mengurus dan mendoakan kekacauan di rumah ini.
1 jam pasca kejadian ini, rumah Cokro penuh dengan warga yang penasaran. Beberapa warga memanggil polisi dan ahli forensik untuk melakukan evakuasi dan penyelidikan. Pak Ustadz hanya melihat sebelum akhirnya ia diminta oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi atas kasus ini. Sementara itu, di belakang rumah Cokro berdiri seorang dukun yang sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian keluar Siti, istri pertama Cokro, dari rumah secara diam-diam. Kemudian menghampiri dukun tersebut. "Terima kasih sudah membantu saya, Ki. Saya sangat berterima kasih. Saya sudah puas sekarang," ucapnya sambil membawa koper berisi baju-baju dan juga tas kecil berisi perhiasan dan juga uang tunai. "Baik, sekarang sudah tak ada waktu lagi. Kita harus segera pergi meninggalkan kampung ini," ujar dukun tersebut. Siti dan dukun tersebut kemudian kabur secara diam-diam dari kampung dan tak pernah kembali lagi. Itulah tadi sebuah cerita tentang serangan ilmu hitam. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita singkat pada malam hari ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita di Naskah Tengah Malam. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.